Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Warung Kopi Kripto Tarakan Piton FX. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di Warung Kopi Kripto Tarakan Piton FX. Oke teman-teman, seperti biasa sebelum kita berbicara tentang perkembangan dan situasi terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan di dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita akan berbicara tentang banyak persoalan yang ada di dalam P-Network teman-teman. Sebentar kita akan cek dulu, kita akan angkat obrolan-obrolan di dalam grup pionir yang khusus pakai bahasa Indonesia teman-teman. Jadi ini banyak kasus teman-teman, jadi awalnya akan saya buka dulu seperti ini. Saya pikir hanya saya yang mengalami, ternyata setelah ngobrol-ngobrol tadi malam di grup chat, itu banyak sekali yang mengalami kasus yang sama teman-teman. Mungkin nanti teman-teman setelah menonton video ini bisa komentar pendapat teman-teman bagaimana. Cuma intinya yang ingin saya sampaikan bahwa semoga yang kita bahas di video ini menjadi perhatian para moderator dari core team khususnya yang ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk memberikan perhatian khusus terhadap persoalan ini, karena kalau misalkan ini tidak menjadi perhatian khusus, khawatirnya akan terjadi krisis kepercayaan di antara para pionir yang ada di seluruh Indonesia teman-teman. Jadi misalkan seperti ini teman-teman, ini wallet, teman-teman pasti rata-rata sudah memiliki wallet dan melakukan konfirmasi di poin nomor 8 dengan tanda tangan digital teman-teman. Walaupun kita tidak pernah membagikan akun kita atau proses sandi, ini ternyata pada saat kita melakukan terjadi proses migrasi yang berlangsung secara otomatis, ini walletnya berubah teman-teman. Jadi wallet berubah di nomor 9. Nah ini di luar kendali kita perubahan ini teman-teman. Jadi yang ada di dalam kendali kita itu hanya poin nomor 3, kemudian poin nomor 8 itu adalah tanda tangan digital. Ini adalah di bawah kendali pionir, dan ini para pionir harus hati-hati, jangan pernah membagikan proses sandi. Jadi yang Anda lakukan adalah memasukkan wallet di sini, proses sandi masukkan di sini, kemudian dikonfirmasi dengan tanda tangan digital di poin nomor 8. Nah, yang di luar kemampuan kita itu adalah poin nomor 9, teman-teman. Jadi poin nomor 9 ini adalah proses migrasi, yang ini secara otomatis sistem yang menjalankan. Nah, makanya saya secara pribadi ada kecurigaan. Ya, ini kecurigaan teman-teman ya, artinya belum terbukti, dan saya harap mungkin juga semoga moderator atau core team bisa melakukan investigasi untuk kebaikan kita bersama teman-teman. Karena pada saat kita misalkan melakukan ini dompet, seharusnya pada saat kita tanda tangan digital di sini, ini pada kasus-kasus yang normal di referral saya, ini dompetnya kemudian pada saat dikirimkan, ini sama teman-teman. Jadi dompet yang muncul sama, tetapi di sini pada kasus saya dan beberapa kasus pionir yang lain, terutama yang akunnya yang umur 3 tahun atau 2 tahun, kemudian yang akunnya itu sudah memiliki ribuan pi, ini dompet yang terkonfirmasi di sini alamatnya ini berubah teman-teman pada saat terjadi di poin nomor 9. Jadi ini misalkan contoh, dalam saya pakai contoh akun saya saja teman-teman, jangan pakai akunnya orang lain, nanti jadi masalah. Jadi ini akun saya, misalkan contoh, ini sudah saya konfirmasi
sudah saya tanda tangani di poin 8 dan tidak pernah saya share ke kemanapun proses sandi saya. Ternyata pada saat migrasi mainnet ini berubah walletnya teman-teman. Nah ini yang menjadi pertanyaan saya, apakah ini pekerjaan orang dalam atau pekerjaan hacker yang lebih pintar daripada core team? Ini yang jadi persoalan teman-teman. Kalau misalkan hackernya lebih pintar dari core team, itu berarti ada masalah keamanan dalam sistem blockchain P-Network. Tetapi kalau misalkan ini pekerjaan orang dalam, karena untuk poin nomor 9 ini benar-benar berada di luar kendali para pionir. Ini kalau seandainya pekerjaan orang dalam, maka ini harus core team melakukan investigasi teman-teman. Jadi jangan sampai kita yang sudah menambang bertahun-tahun ternyata dompetnya dicolong oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Makanya saya ngobrol teman-teman di dalam chat, khususnya yang untuk para moderator yang ada dari Indonesia. Saya mohon perhatian karena saya pikir semua pionir sudah paham bahwa mereka tidak akan membagikan frase sandi secara sembarangan. Jadi mereka sudah tahu bahwa frase sandi itu adalah rahasia yang tidak boleh diumbar di mana-mana, tetapi dalam banyak kasus ternyata tetap kebobolan teman-teman. Bahkan kalau kita lihat di sini ada juga teman-teman kita yang frase sandinya malah tidak berfungsi teman-teman. Jadi frase sandi ini seperti Mas Sukardi ini, kalau saya lihat beliau adalah moderator teman-teman. Jadi ada moderator, nah ini ada logo M, Mas Sukardi. Saya memohon kepada Mas Sukardi untuk menyampaikan ke core team. Nah ini makanya saya seperti misalkan saudara kita yang bernama UCHY 1974, ini juga mengalami kasus yang sama. Ini kasus yang sama, di mana beliau juga poin wallet nomor 3 dengan nomor 9 itu berbeda teman-teman. Ini kasus dari pionir yang bernama Halimah Al-Haddad. Terus dijawab oleh moderator dari Indonesia yang bernama Mas Sukardi bahwa dia mematikan ini konfirmasi di poin 8 2 kali. Oh, ini kita tidak tahu, tapi menurut saya jawaban Mas Sukardi ini masih lebih baik dibandingkan jawaban dari moderator internasional. Kalau moderator internasional yang versi bahasa Inggris itu cenderung menyalahkan pionir teman-teman. Tetapi untuk Mas Sukardi sebagai moderator dari Indonesia ingin saya nyatakan bahwa saya sendiri secara pribadi itu tidak pernah gonta-ganti frase dan tidak pernah membagikan frase sandi kemanapun, tetapi juga kena incar, kena curi juga teman-teman. Jadi yang diincar menurut pendapat saya berdasarkan beberapa informasi yang saya kumpulkan, ini rata-rata akun yang usianya sudah 3 tahunan atau yang jumlah koin P-nya ribuan. Jadi kesimpulan saya mengindikasikan pekerjaan orang dalam. Jadi ini indikasi teman-teman ya, ini belum terbukti apakah ini pekerjaan orang dalam atau orang luar. Tetapi menurut saya di dalam chat ini saya memohon kepada moderator khususnya yang ada di Indonesia, seharusnya core team melakukan investigasi terhadap banyaknya kasus serupa. Jadi wallet nomor 3 terdeteksi di testnet, namun anehnya tidak terdeteksi di mainnet teman-teman. Dan pada saat migrasi mendadak wallet maling nongol di nomor 9. Ini harus ada perhatian serius dari core team agar tidak jadi fenomena bola salju dan menyebabkan krisis kepercayaan pada pionir. Jadi intinya teman-teman, saya membuat video ini adalah demi kebaikan dari P-Network sendiri, karena saya juga pionir yang sudah mengklik petir selama hampir 3 tahun. Jadi saya harapkan agar semoga kasus ini bisa dilokalisir, kalaupun bisa dikembalikan koinnya lebih baik. Tetapi yang jadi perhatian saya adalah agar dompet-dompet maling ini menjadi perhatian dan kasus ini bisa disampaikan kepada core team teman-teman. Oke teman-teman, demikian update informasi ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.